Anita Kai. Halo. Pakai lama. Apa kabar Anita? Kabar baik, kata Mi. Iya, ini Aku Anita. manggilnya Kak apa Mas sih? Mas dong. Mas aja lah ya. Aku kan wong Jawa. Iya, sesama orang Jawa itu biasanya Mbak Mas gitu. Iya. Jangan Bas ya. Mas. Berarti Mas yang ke mbak-mbakan. Jangan dong. Tapi enggak kan? Enggak. Jangan. Enggak. Oke. Mas Tommy. Anita Kaif, pedangdut asal dari Jepara, Jawa Tengah. Betul. Terus udah lama pindah ke Jakarta, digandeng sama Askarya Musik. Betul. Dan sekarang baru aja rilis lagu Cameo. Beda. Bukan. Boleh di spill sedikit aja. Cameo tuh yang kayak gimana sih cameo-nya? Hadirmu sungguh berarti dalam hidupku. Tak bisa hatiku jauh darimu. Wah. Seperti itu lagunya. Kalau mau lihat fullnya bisa lah di akun YouTube Askada Musik. Silakan. Itu cameo ya. Betul. Tapi dalam penulisan judulnya tuh unik loh ya. Jadi M-nya 2, Y-nya 1 gitu kan. Lebih ke Kemayu nggak sih itu? Emang tujuannya kan emang itu. Karena orang kalau lagi ke Semarang kan bawaannya kayak Kemayu gitu. Oh, iya. Centil ya. Sesuai dengan judul lagunya Kemayu. Oh, oke. Emang secara karakter lu tuh Kemayu itu nggak sih atau? Enggak juga sih. Menurut aku ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau orang-orang lihat aku gimana. Kalau aku menurut aku tuh agak ada sisi laki-lakiannya gitu. Oh, tomboy. Iya. Kenapa merasa diri lu tomboy? Karena itu salah satu untuk menjaga diriku dari lelaki-lelaki yang hidung belang itu. Ngomong apa sih nggak jelas. Ya intinya gitu loh, nggak tahu bawaan lain kayaknya. Oh, oke. Iya, bawaan orok. Bawaan orok jadi ada tomboy. Betul. Berarti sebenarnya agak ada ini dong, apa pertentangan hati nggak sih ketika kan kalau misalnya dangdut atau nyanyi itu kan girly gitu kan. Sedikit banyaknya sih ada. Iya, ya itu tadi kata maksudnya penyanyi dangdut itu kan ketika kita di atas panggung kan ya bodo amat lo mau lagi mood kek, mau lagi ini kek, yang penting ya all out aja profesional. Kadang setelahnya baru ngerasain capek ya gitu. Ngerti kan, capek dalam tanda kutip. Energinya tuh beda iya. Oke. Jadi katanya juga si Anita Kaif nih nyanyi dari SD. Dari SD. Nah itu pas ketika SD memulai bermusik atau bernyanyi itu langsung ke dangdut emang? Kalau mulai coba-coba nyanyi tuh sebenarnya lagi lagu pop, terus sempat lomba dulu itu lagu Jawa. Jadi lagu dangdut tuh sebenarnya lebih ke sininya aja. Setelah melewati lagu pop Jawa ini barulah aku mengenal lagu dangdut. Dari acara perpisahan sekolah gitulah. Jadi ada lomba nyanyi, nah aku ikut lah lomba nyanyi di situ dengan lagu dangdut. Oh, oke. Gitu. Cengkok-cengkoknya tuh dapat dari mana sebenarnya? Sebenarnya kalau udah suka lagu dangdut tuh ngalir aja sih. Oh, ngalir ya? Iya. Sebenarnya kalau kursus apa gitu nggak ada, atau les private atau apa gitu nggak ada. Bener-bener kayak ngalir aja, ngikutin kan. Jadi karena terbiasa, jadi kayak otomatis keluar aja gitu cengkoknya. Wow. Kalau misalnya ada nada tinggi, sikat aja tuh. Pertama emang agak nggak bisa dibilang nggak mudah ya. Iya. Cuman itu tadi terbiasa. Jadi kita ngamatin selagi kita dengerin lagu dangdut sebenarnya tuh kayak ngamatin kalau bisa naik apa nada setinggi ini tuh tekniknya gimana ya gitu. Jadi aku kulik lah di situ. Dan sempat juga aku bisa ngikutin apa ya, bisa dibilang ada lesnya juga lah ya waktu itu. 2015 aku sempat ikut ajang kompetisi dangdut lah. Nah di situ adalah maksudnya setiap kita bangun pagi kita harus les dulu, les nyanyi dulu. Nah dari situlah maksudnya aku ngerti ternyata ada tekniknya. Nah tekniknya tuh bisa macam-macam gitu. Kali ada head voice, diafragma apa segala macam. Nah di situlah aku mulai lebih memperdalam cara menyanyi dengan baik dan benar gitu. Dan akhirnya berguna lah ya. Betul, berguna banget. Berguna banget. Secara teknik aman lah ya. Aman. Karena kalau misalnya penyanyi tuh di atas panggung fals itu rasanya gimana sih? Pernah nggak sih mengalami kayak tiba-tiba fals atau mungkin tiba-tiba nadanya beda? Iya, aku pernah. Dan sebenarnya kalau penyanyi, kalau kupingnya peka ya, sebenarnya kita tahu nih nyanyi fals, tapi tahu nih, kayaknya aku fals deh.
Cuma karena udah kalau di atas panggung namanya udah kadung ditonton banyak orang, ini gimana cara ngakalinnya biar nggak kelihatan. Lempar ke penonton aja dulu. Sampai kita dapat megang tuh nada yang sebenarnya baru nyanyi lagi. Oh gitu. iya, salah satu. Smoothnya begitu, nggak kelihatan. Padahal kita ini fals ini, lempar dulu deh ke penonton. Kalau udah dapet, oh ya ternyata ada dia di sini sebenarnya, baru nyanyi lagi. Oke. Selain fals tuh salah satu tantangan penyanyi itu lupa lirik. Bener. Pernah nggak mengalami lupa lirik? Kan tadi aku udah bilang nggak, aku ternyata pelupa. Sebenarnya nggak boleh, cuman ya aku nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa lari dari itu. Kadang-kadang ya. Iya random aja gitu, tiba-tiba misal gini, lagunya tuh udah familiar, udah latihan nih, nggak tahu yang nge-trigger tuh apa, tiba-tiba pernah nggak sih Mas, kamu lagi misal lagi nongkrong sama teman-teman, terus tiba-tiba kamu tuh ngejak sendiri gitu. Oh iya. Pernah kan ngalamin? Aku bisa serandom itu di atas panggung. Wah, lu tuh orangnya random emang? Banget. Padahal kan itu posisi lagi kerja loh. Bisa aja selewat seret. Nah, di sepersekian detik itu aku bisa blank langsung. Oh iya, paham. Jadi misalnya nih pas lagi perform, terus ngelihat nih, wah ada yang jogetannya kakinya kebalik gitu kan. Gitu. Itu langsung ngeblank. Walaupun nggak selalu, cuma kadang salah satunya karena itu. Terus. Oke. Nah, ngomong soal panggung juga, yang namanya pedangdut tuh udah mengalami ratusan mungkin ribuan panggung lah ya. Pasti. Semua bisa dibilang rata-rata penyanyi dangdut soal lupa lirik tuh kayaknya banyak sih. Bisa semua penyanyi, bahkan sekelas internasional pun kayaknya pernah mungkin. Namanya juga masih manusia kan. Betul. Tempatnya orang lupa dan ingat, salah dan ya itu tempatnya dosa. Oke. Bisa dikibasin ya rambut ya. Oke. Tadi ngomongin panggung, udah ratusan panggung juga, ribuan panggung gitu kan. Katanya juga sempat ada kejadian unik nih, kepleset di bawah panggung sampai kejogrok. Malunya sampai sekarang. Jadi waktu itu di mana? Iya, waktu dia masih di Jawa, masih di Jawa ya. Sebelum aku gabung di Askada kan aku panggung ke panggung kan. Jadi waktu itu selesai nyanyi, kita turun panggung dan kebetulan tangga panggung itu kan di depan. Kan ada aja kan yang di samping kan di belakang. Nah, itu kebetulan di depan dan waktu udah selesai tuh penonton nggak langsung buyar, nggak langsung pada ini pulang gitu kan. Jadi masih pada ngumpul beramai di bawah, aku mau turun baru nurunin 1-2 anak tangga, nah heelsnya aku tuh nyelip lah di sela-sela tangga itu. Jatuhlah ke bawah ya kan. Ya walaupun ada aja yang nolongin, cuman kan ya namanya orang banyak kan ada yang ngetawain juga. Ya salah satu dukanya ya. Iya, duka dan lucu. Ya maksudnya dibawa bercanda aja sih, walaupun sebenarnya malu. Dan sakit ya. Sakit pasti. Tulang, Mbak. Oke. Aduh, ya Allah. Emang kadang sakitnya nggak seberapa, tapi malunya. Kan bilang tadi. Kalau diinget ya sampai sekarang bisa ya. Ya itulah kita kan nggak bisa. Yang mau sehati-hati apapun ya, kadang ada aja celahnya gitu. Betul. Oke, jadi pengalaman panggung udah banyak nih ya. Tadi sempat bilang itu duka juga. Nah, kalau ngomongin panggung, biduan, dangdut, itu jujur ya, gue tuh sebagai cowok kadang-kadang juga, ya kenapa sih cowok-cowok pada iseng gitu, pada jahil gitu kan. Ngeliat biduan tuh katanya matanya bisa kayak keluar-keluar gitu. Terus bisa ngerekam tuh lama banget kan. Sebenarnya tergantung gimana sih, jiwa seninya kita sih. Iya. Ini kalau kita ngomong soal jiwa seni. Asik. Hard. Kalau kita ngomongin gini, jadi sebenarnya penonton dangdut, khususnya musik dangdut, kalau laki-laki, ini khususnya kalau laki-laki ya. Laki-laki tuh sebenarnya kalau dia menonton atau menilainya hiburan dangdut tuh dari angle seni, dia akan menikmati. Oh iya benar. Iya kan, menikmati dalam arti ya menghibur gitu. Tapi kalau gitu kan, dia melihatnya dari angle yang tubuhnya bagus ya. Iya kan, itu beda lagi. Yang harusnya itu gitu, seni jadinya kotor. Iya kan. Jadi tergantung sudut pandang mereka itu seperti apa melihat musik dangdut, terutama untuk sosok penyanyinya ya. Iya. Gitu. Tapi itu tadilah warna-warni jadi penyanyi dangdut tuh mungkin ada beberapa orang yang masih memandang atau menilai musik dangdut tuh kampungan. Jadi menganggapnya iyalah gampangan ini ya bla 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 lah, pokoknya banyak. Ya itu tadi, kalau ketemu sama orang-orang yang seperti itu ya mereka akan melihat kita itu sebagai tontonan yang tanda kutip gitu loh. Tapi makanya kita
sebagai pelaku seni ya Mm-mm. kita ngejalanin ya emang Menjalaninya ya sebagai ini sebaik seni. mungkin. Ini Iya, seni, ini betul. menghibur gitu loh. Nah, akhirnya tadi si Anita bilang juga apa namanya melindungi dirinya tuh dengan gaya tomboynya. Nah, salah satunya itu. Salah satunya benar. Karena aku kan dalam rumah tangga ya, maksudnya kalau di rumah itu kan hanya ada figur seorang ibu gitu. Oke. Biasanya yang bisa memprotek anak banget tuh biasanya figurnya kan lebih ke sosok bapak gitu. Yes. Dan kebetulan adanya ibu waktu itu, ya gimana caranya aku bisa menjaga diriku dengan caraku. Mungkin salah satunya Iya. aku membentengi diriku dengan sok bergaya cowok aja. Tomboy gitu. Iya. Tapi kayak nyobain ini nggak taekwondo gitu, karate? Sebenarnya lebih ke ini sih olahraga tapi bukan taekwondo. Oh iya. Nah, intinya kayak apa ya, waktu itu mungkin lompat tinggi, tau gak sih lompat tinggi? Oh, lompat tinggi tahu. Tahu dong, Iya, lompat tinggi atletik, kayak lari. iya. Ya lebih ke inilah atlet. Oh, atletik. Atletis ya. Kalau taekwondo belum. Sebenarnya perlu waktu itu, cuma sekarang enggak. Sekarang udah mentalnya udah jago. Iya. Oh, jadi Jadi udah aja dulu. nguatin mental lah ya. Betul. Jadi ya sih memang yang namanya penyanyi itu kan mentalnya bisa harus di depan panggung bahkan di belakang panggung. Benar. Ketika di media sosial. Benar. Itu tantangannya sebagai seorang entertainer ya kan. Itu apa nguatin mentalnya gimana? Kan udah punya haters belum sih? Udah punya haters. Ada nggak sih Sebenarnya haters? kita bukan masalah di dunia entertain, di orang biasa pun ada aja kan orang yang nggak suka. Ada Bahkan ngerasain, orang yang nggak ngerasain. suka dibanding orang yang suka lebih banyak orang yang nggak suka. Iya kan? Percaya nggak? Iya, ada aja sih sebenarnya. Kenapa emang? Ya maksudnya lo menghadapinya gimana? Cuek atau? Cuek aja. Ya anggap aja cacian, bukan dicaci lagi sih. Cacian, cemoohan mereka itu untuk motivasi kita untuk membentuk diri lebih bagus. Mungkin mereka tuh tujuannya mengkritik kali ya, cuman caranya aja seperti itu. Jadi anggap aja, makasih loh, kamu masih perhatian loh lihat aku gitu. Bener. Perhatian sekali ya. Iya kan. Jadi jangan cuma merhatiin orangnya, harus merhatiin single-singlenya. Jadi Anita ini punya banyak lagu juga ya. Iya, jadi orangnya diperhatiin, lagunya diperhatiin. Ternyata selain aku mengkritik orang seperti ini, oh ternyata ada karyanya loh. Kira-kira karyanya untuk kritikan Anda itu seperti apa? Perlu masukan juga untuk single kedepannya biar makin lebih bagus gitu. Karya yang paling baru nih Cameo, karya yang paling baru nih Cameo. Genrenya lebih fresh kayaknya, dangdutnya juga ada temponya tuh nggak terlalu kenceng tapi enak buat goyang gitu kan. Iya itu tadi, kalau dari segi musik yang penting bisa manggut-manggutin kepala aja. Orang lagi beberes di rumah gitu kan sambil dengerin lagu Cameo gitu. Jadi liriknya sendiri tuh lebih simpel, lebih gampang dicerna. Jadi kalau selain gampang dicerna kan akan lebih otomatis gampang diinget gitu. Oke. Iya kan? Dan bisa didengarkan sekarang di mana-mana ya. Betul. Salah satunya di akun YouTube-nya Skada Musik, boleh langsung didengerin sekarang dan dilihat video klipnya. Pasti. Oke. Kedepannya bakal ada rencana apa seorang Anita Kaif nih? Plannya mau gimana? Mau ngapain aja? Ini alhamdulillah kemarin baru selesai syuting video klip lagi, ada 2 single lagi, 2 lagu lagi. Pokoknya ditungguin aja, pastinya akan lebih beda, lebih seru, lebih asik. Pokoknya lebih beda dari single-single lagu sebelumnya. Insya Allah segera mungkin akan rilis, ditunggu aja. Oke, mantap. Terima kasih Kak. Sukses buat Anita Kaif. Terima kasih Kak Tami. Dadah.